Kepolisian Resor Wajo melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di lapangan Mapolres Wajo, Kamis, 21 Desember 2023, pagi. Diketahui, Operasi Lilin dilaksanakan dari tanggal 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Kurang lebih 200 peserta mengikuti kegiatan hari ini, di antaranya personel Polres Wajo, Kodim 1406, Damkar, Satpol PP, BPBD, dan Dishub. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Armayani, Ketua DPRD Andi Alaudin Palaguna, Kepala Kejaksaan Negeri Andi Usama, dan Dim 1406 Letkol Infantri Wahyu Yunus, Wakapolres Kompol Harjoko, serta undangan lainnya. Penyematan pita pada apel tersebut sebagai tanda dimulainya Operasi Lilin 2023 di Kabupaten Wajo. Melalui arahan Kapolri yang disampaikan Kapolres Wajo selaku pemimpin upacara, AKBP Fachur Rahman mengatakan, apel gelar pasukan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana menyambut Nataru. Khusus di Kabupaten Wajo, pihaknya mendirikan 4 pos pengamanan. Selain itu, ia juga memerintahkan kepada seluruh personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Kabupaten Wajo. Saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2023, Kamis 21 Desember tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lain, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpras yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal tahun 2023 serta Tahun Baru 2024 yang disingkat Nataru dapat berjalan dengan optimal. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar, sebagaimana penekanan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Natal dan Tahun Baru ini rutinitas, tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan, dan distribusi bahan pokok. Hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilisasi masyarakat berdasarkan survei Kemenhub RI. Potensi pergerakan masyarakat pada Natal 2023 dan tahun 2024 diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar
143,65% atau 63,4 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, Pemda, Mitra, Kamtipmas, dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2023 selama 12 hari mulai tanggal 22 Desember tahun 2023 sampai dengan 2 Januari tahun 2024. Operasi ini melibatkan 129,923 personil yang terdiri dari TNI Polri, stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49,67 objek pengamanan. Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan mencapai 100.006,3 juta orang, meningkat sebesar 143,6% atau 63.000,4 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan, Polri didukung TNI, Mitra Kamtipmas, stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian. Dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum, lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online, dan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait. Selain itu, laksanakan patroli jalan kaki guna mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, pada sisi Kamtipmas, untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan hikmat, pastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasikan dan dilibatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pengamanan sebagai wujud toleransi beragama, serta pastikan kehadiran negara pada setiap kegiatan ibadah masyarakat. Ancaman teroris juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventif untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun. Pada pengamanan perayaan malam Tahun Baru, lakukan pengamanan pada setiap giat keramaian dengan maksimal, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Selain itu, lakukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan pada lokasi kegiatan secara humanis, serta tingkatkan pengawasan distribusi handak komersial maupun petasan agar kegiatan berjalan dengan aman. Kemudian, guna mengantisipasi kegiatan konvensional, lakukan patroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi, dan wisata daerah rawan kejahatan, serta pemukiman. Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan berpergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas setempat dan sediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian. Terkait bencana alam, siapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi dan sarpras pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan serta lokasi wisata alam. Tingkatkan juga edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan BMKG untuk melakukan sosialisasi informasi cuaca sehingga kita mampu memberikan quick response guna memitigasi dampak bencana. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah lakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga Bapokting. Himbau pelaku usaha agar tidak
melakukan penimbunan stok. Apabila diperlukan, lakukan gakum secara prosedur, namun jangan sampai mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, lakukan monitoring ketersediaan stok BBM dan berikan dukungan kepada Pertamina agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pengamanan operasi lilin 2023, optimalkan fungsi Command Center yang dilengkapi berbagai fitur modern yang terintegrasi dengan CCTV di lapangan agar pengawasan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan tepat, serta seluruh personil di lapangan dapat bekerja secara terpadu. Selain itu, lakukan penguatan strategi komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Informasi tersampaikan dengan baik agar masyarakat betul-betul terbantu dengan informasi yang diberikan dan mendukung kelancaran operasi. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah terus tingkatkan sinergitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan operasi. Peserta, apel dan hadirin yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil pengamanan yang terdiri dari unsur TNI Polri, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, BPJT, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan mitra Kamtipmas lainnya, maupun seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung operasi lilin tahun 2023. Kepada seluruh personil, saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan, jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan, dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah. Terakhir, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Semoga cahaya dan cinta kasih Tuhan senantiasa menyelimuti relung hati kita semua, sehingga melahirkan semangat serta harapan baru demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, serta kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta, 21 Desember 2023. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Selesai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.